Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat-sahabatku semuanya, pada kesempatan kali ini kita diberikan kesempatan untuk bisa menyapa sahabat-sahabat semuanya dimanapun Anda berada, dalam kondisi iman, dalam kondisi Islam, dalam kondisi sehat walafiat. Semoga sahabat-sahabatku semuanya dimanapun berada juga memiliki keimanan, keislaman dalam kondisi yang sehat walafiat pula. Tidak lupa kita selalu dan senantiasa bersolawat kepada junjungan kita, teladan kita, uswah hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah inilah yang kemudian kita nantikan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Sahabat-sahabatku semuanya, dalam program Islam membuat kehidupan lebih baik kali ini, kami mengangkat tema yaitu adab menjaga rahasia. Tema ini kami ambilkan dari sebuah kitab Riyadhus Shalihin. Di dalam kitab ini ada beberapa penjelasan terkait dengan bagaimana adab kita dalam menjaga rahasia. Adab ini perlu kami sampaikan karena ini menjadi sebuah adab yang harus dimiliki oleh seorang mukmin, yang harus dimiliki oleh seorang muslim, sehingga dia menjadi sosok seorang mukmin, menjadi sosok seorang muslim yang memiliki adab yang baik, yang patut dicontoh oleh muslim-muslim yang lain, yang patut dicontoh oleh bahkan orang-orang non-muslim yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 34, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula, yang artinya dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Sudah sangat jelas di dalam ayat ini Allah SWT meminta hambanya untuk memegang teguh sebuah janji, karena sebuah janji yang diucapkan oleh hambanya, oleh manusia ini akan diminta oleh pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil akhir. Para sahabat-sahabatku semuanya, dalam hadis yang pertama dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seorang laki-laki, yaitu suami yang menggauli wanita, ya,
atau istrinya, dan wanita itu pun bersetubuh dengannya, kemudian dia menyebarkan rahasianya. Hadis riwayat Muslim. Para sahabat-sahabatku semuanya dimanapun berada, dari hadis yang pertama ini akhlak atau adab menjaga rahasia yang harus kita terapkan, yang harus kita laksanakan, yang harus kita teladani dari junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW adalah manakala kita sebagai seorang suami, mohon maaf, berhubungan badan dengan istri, maka kita tidak boleh menyebarluaskan apa yang kita lakukan kepada istri kita bicarakan kepada orang lain. Pun demikian bukan hanya dari pihak suami, pun demikian dari pihak istri. Ini juga berlaku aturan yang sama, berlaku adab yang sama. Istri pun dilarang menyebarluaskan apa yang telah dilakukannya dengan suaminya, tidak boleh membicarakan apa yang telah dilakukannya dengan suaminya, menyampaikannya kepada orang lain, karena ini menjadi rahasia bagi suami dan istri tersebut. Tidak boleh apa yang sudah dilakukan antara suami dan istri dibicarakan kepada orang lain, apalagi dibicarakan dalam hal menjelek-jelekan istri atau dalam hal menjelek-jelekan suami. Ini adalah adab, ini adalah akhlak dari Rasulullah yang harus kita contoh sebagai seorang suami, sebagai seorang istri dalam kehidupan berumah tangga. Ini tidak boleh kita sampaikan, ya, aktivitas berhubungan badan antara suami dan istri dibicarakan, disampaikan, diberitahukan, diinformasikan, diperbincangkan dengan orang lain, meskipun itu dengan saudaranya sendiri ataupun itu dengan tetangga dekatnya, teman akrab. Tidak boleh hal itu keluar kepada orang lain, tidak boleh diketahui oleh orang lain. Cukup suami dan istri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Berikutnya, sahabat-sahabatku semuanya, hadis yang kedua tentang adab kita menjaga rahasia, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu an, bahwasanya Umar radhiyallahu an ketika putrinya Hafsah menjanda, dia berkata, "Aku telah bertemu Utsman bin Affan, lalu aku menawarkan Hafsah kepadanya. Aku katakan, jika kamu mau, aku akan menikahkanmu dengan Hafsah, putri Umar." Kemudian dia menjawab, "Saya akan memikirkannya terlebih dahulu." Selang beberapa hari, ia menemuiku lalu berkata, "Nampaknya saya tidak akan menikah pada saat ini." Kemudian aku bertemu Abu Bakar, maka aku katakan, "Jika kamu menghendaki, aku nikahkan kamu dengan Hafsah, putri Umar." Maka Abu Bakar radhiyallahu an terdiam, tidak menjawab sedikit pun. Maka aku lebih merasa jengkel kepadanya karena penolakan Utsman. Lewat beberapa hari kemudian, dia dipinang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka aku pun menikahkannya dengan beliau. Kemudian
Abu Bakar menemuiku lalu mengatakan, barangkali kamu marah terhadapku saat kamu menawarkan Hafsah kepadaku. Aku tidak menjawab sedikit pun. Saya katakan, iya. Dia berkata, sesungguhnya tidak ada yang menghalangiku untuk menjawab tawaranmu. Hanya saja aku telah mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW menyebut-nyebut tentangnya. Maka aku tidak ingin membuka rahasia Rasulullah SAW, dan seandainya Nabi Muhammad SAW membiarkannya, tentu aku sudah menerimanya. Hadis riwayat Bukhari. Para sahabatku semuanya dimanapun berada, dari hadis yang kedua ini kita bisa mengambil hikmah bahwa pertama, manakala kita mengetahui rahasia dari saudara kita, dari teman kita, ya, kita harus berdiam diri, harus menyembunyikannya, harus menutup rapat-rapat. Ini dicontohkan oleh Abu Bakar dan Utsman yang mengetahui rahasia Rasulullah. Rasulullah menyebut nama tentang Hafsah. Ini mengindikasikan bahwa Rasulullah ada ketertarikan kepada Hafsah. Dengan kondisi seperti ini, Abu Bakar sangat mengetahui bagaimana akhlaknya Rasulullah. Abu Bakar mengetahui bagaimana apa yang diinginkan oleh Rasulullah. Maka pada saat Umar menawarkan Hafsah kepada Abu Bakar, Abu Bakar diam, tidak menjawab sama sekali. Artinya Abu Bakar sangat menjaga, tidak memberitahukan rahasia Rasulullah kepada Umar. Padahal Umar ini juga menjadi sahabat terbaiknya Rasulullah. Tetapi Abu Bakar tidak menyampaikan rahasianya Rasulullah kepada Umar. Inilah para sahabatku semuanya, salah satu hikmah yang harus kita pegang, harus kita teladani, harus kita contoh, harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita menjaga rahasia saudara kita, menjaga rahasia teman kita, menjaga rahasia tetangga kita. Apa yang dibicarakan orang lain kepada kita, apa yang diceritakan tentang dirinya orang lain kepada diri kita, itu adalah menjadi rahasia untuk kita. Kita tidak boleh menceritakannya kepada orang lain lagi. Pada saat ada orang lain bercerita kepada kita, maka cukup berhenti di kita sendiri. Tidak boleh kita meneruskannya kepada orang lain, kita ceritakan kepada orang lain. Ini adalah adab, ini adalah akhlak di dalam Islam untuk selalu menjaga rahasia saudara kita, saudara kandung, lebih-lebih saudara dalam ikatan akidah, ya, dalam saudara ukhuwah Islamiyah. Nah, dalam hal ini pula kita bisa mengambil hikmah bahwa kita harus mendahulukan saudara kita yang lain, ya. Dalam hal kebaikan seperti ini bisa saja Abu Bakar, ya, disebutkan di sini, ya, tidak ada yang menghalanginya, tetapi beliau mendengar bahwa Rasulullah menyebut-nyebut nama Hafsah, maka beliau mendahulukan Rasulullah, yang mendahulukan orang yang sangat mulia. Ini bisa kita contoh bahwa dalam hal kebaikan, bukan misalkan dalam hal bermuamalah, kita bisa mendahulukan saudara kita yang lain. Ya, ini menjadi sebuah teladan, menjadi sebuah panutan yang sangat luar biasa kalau kita terapkan di dalam
sosial kemasyarakatan kita. Nah, mungkin ini kalau kita berdayakan ya, kita budayakan di masyarakat kita, sungguh sangat luar biasa rahasia yang dibicarakan oleh orang ya, pada saat orang lain menyampaikan, berbicara kepada kita, bercurhat kepada kita, maka dia merasa aman ya, tidak merasa risih ya, tidak merasa khawatir bahwa curhatan yang dia ceritakan kepada diri kita itu akan tersebar gitu ya, karena kita memegang teguh untuk tidak menyebarluaskan curhatan-curhatan mereka. Nah, tapi yang sekarang ini terjadi gitu ya, yang kita temui adalah masyarakat cerita kepada kita, curhat kepada seseorang, mohon maaf, kepada seseorang, dan seseorang itu yang kemudian malah menceritakan curhatan itu kepada orang lain lagi, bahkan ceritanya ditambah-tambahi sehingga berbeda dengan cerita yang sesungguhnya. Nah, inilah yang kemudian realita yang terjadi di masyarakat yang harus kita kembalikan kepada tuntunan ya. Kita kembalikan lagi kepada tuntunan ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yang mana ini juga dilakukan para sahabatnya. Nah, di sana ada teladan yang sangat baik yang harus kita teladani. Berikutnya, sahabat-sahabatku semua dimanapun berada, hadis yang berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anhu, dia berkata, kami para istri Nabi berada di samping beliau. Tiba-tiba Fatimah radhiyallahu anhu menghadap sambil berjalan. Cara berjalannya tidak berbeda sedikit pun dengan Rasulullah. Tatkala beliau melihatnya, beliau menyambutnya dan berkata, selamat datang wahai putriku. Kemudian beliau mendudukkannya di samping kanan beliau atau di samping kiri beliau. Kemudian beliau membisikkan sesuatu kepadanya. Maka dia pun menangis dengan tangisan yang keras. Tatkala beliau melihat kesedihannya, beliau membisikkannya lagi untuk yang kedua kalinya. Tiba-tiba ia pun tertawa. Maka saya bertanya kepadanya, Rasulullah telah mengistimewakan kamu dengan rahasia-rahasia. Maka tatkala Rasulullah SAW telah beranjak pergi, maka aku menanyakan kepadanya, apa yang telah dibisikkan oleh Rasulullah kepadamu? Dia menjawab, aku tidak akan menyebarluaskan berita Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW telah wafat, aku berkata, aku bersumpah atasmu, karena aku memiliki hak atasmu. Kamu belum menceritakan kepadaku apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah SAW kepadamu. Dia menjawab, ya, Fatimah menjawab, kalau sekarang baiklah, aku akan jawab. Pada bisikan yang pertama, beliau memberitahukan kepadaku bahwa Jibril senantiasa mengulangi bacaan Al-Quran kepada beliau sebanyak 1 kali atau 2 kali pada setiap tahun-tahun. Mohon maaf. Saya ulangi ya. Kalau sekarang baiklah, aku akan jawab. Pada bisikan yang pertama, beliau memberitahukan kepadaku bahwa Jibril senantiasa mengulangi bacaan Al-Quran kepada beliau sebanyak 1 kali atau 2 kali dalam setiap tahun. Dan sekarang ia mengulanginya 2 kali. Maka aku kira ajalku telah dekat. Maka bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya aku adalah sebaik-baik salaf pendahulu untukmu.
maka aku pun menangis dengan tangisan yang telah kamu saksikan. Tatkala beliau melihat kesedihanku, beliau membisikkan lagi seraya mengatakan, "Wahai Fatimah, tidaklah kamu rela kamu menjadi penghulu bagi para wanitanya kaum mukminin atau penghulu bagi wanitanya umat ini, maka aku tertawa sebagaimana yang pernah kamu lihat." Hadis riwayat Bukhari Muslim, dan ini adalah lafaz Muslim. Nah, dari penjelasan hadis ini kita bisa mengambil beberapa hikmah bahwa para sahabat-sahabatku semuanya, kalau dilihat dari sisi adab mengambil menjaga adab dalam menjaga rahasia, Rasulullah melalui putrinya Fatimah ini mengajarkan kepada kita untuk senantiasa menjaga rahasia. Ada yang menyebutkan bahwa anak itu adalah rahasia orang tuanya. Apa yang dilakukan oleh orang tua, apa yang dikatakan oleh orang tua itu bisa diketahui melalui anak. Inilah adab yang harusnya kita sebagai orang tua mendidikkannya kepada anak-anak kita. Bagaimana anak-anak kita sejak kecil sudah terbiasa dalam menjaga rahasia, dan ini dicontohkan betul oleh keluarga Rasulullah. Dalam hal ini dicontohkan langsung oleh Fatimah. Bahkan pada saat Fatimah ditanya oleh keluarganya sendiri, yaitu Aisyah, gitu ya. Aisyah ini kan istrinya Rasulullah. Dan Fatimah ini anaknya Rasulullah, anak dari Khadijah. Nah, bahkan pada saat istrinya Rasulullah yang lain bertanya kepada Fatimah ya, tentang apa yang dibicarakan Rasulullah kepada Fatimah, Fatimah tidak menyebarluaskannya, tidak mengatakannya semasa Rasulullah masih hidup. Pada saat Rasulullah sudah meninggal, barulah kemudian Fatimah menyampaikan rahasia ini. Nah, ini menjadi adab, contoh adab yang harus senantiasa kita jaga, senantiasa kita lakukan, senantiasa kita ajarkan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada masyarakat kita. Sungguh luar biasa. Manakala orang tua mengajarkan kepada anak untuk menjaga adab rahasia ini, menjaga rahasia ini. Anak senantiasa menjaga rahasia ayah bundanya. Pada saat anak bertemu dengan orang lain di luar sana, bertemu dengan orang-orang yang tidak dikenal di luar sana, gitu ya, baik yang dikenal maupun tidak dikenal, dia tidak membeberkan apa yang telah orang tuanya sampaikan, apa yang ibunya sampaikan, apa yang ayahnya sampaikan, apa yang terjadi di keluarganya, dia tidak membeberkannya, karena dia menjaga betul rahasia yang ada di keluarganya. Nah, ini adalah akhlak, ini adalah adab yang harus terus-menerus kita jaga, kita lestarikan ya. Apa yang ada di dalam diri Rasulullah adalah sebuah contoh yang sangat luar biasa, contoh yang sangat baik untuk kebaikan kehidupan kita. Makanya dalam program Islam membuat kehidupan lebih baik ini, kami mengangkat tema yang seperti ini agar kehidupan masyarakat ini menjadi lebih baik. Salah satunya dalam hal ini, dalam menjaga rahasia. Nah, oleh sebab itu, marilah kita mendidik keluarga kita, anak-anak kita untuk senantiasa dalam menjaga rahasia ini.
Hadis yang terakhir, para sahabat-sahabatku semuanya, dari Thabit dari Anas radhiyallahu an, dia berkata, saya didatangi oleh Rasulullah. Ketika itu aku sedang bermain-main dengan anak-anak. Beliau mengucapkan salam kepada kami, lalu menyuruh saya untuk satu keperluan. Akhirnya saya terlambat pulang pada ibuku. Ketika saya datang, ibu berkata, apa yang membuatmu terlambat? Saya jawab, saya disuruh oleh Rasulullah SAW untuk satu keperluan. Ibu bertanya, apa keperluan beliau? Saya jawab, itu rahasia. Ibu berkata, jangan kamu memberitahukan rahasia Rasulullah kepada siapapun. Anas berkata, demi Allah, seandainya aku memberitahukannya kepada seorang, tentu aku telah memberitahukannya kepadamu, wahai Thabit. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari meriwayatkan sebagaimana secara ringkas. Nah, para sahabatku semuanya dimanapun berada, pada hadis yang terakhir ini, dalam adab menjaga rahasia ini dicontohkan bagaimana ya seseorang yang diminta oleh Rasulullah untuk melakukan tugas tertentu, menjalankan misi tertentu, pada saat dia pulang, dia ditanya oleh keluarganya, ditanya oleh ibunya, dan dia sangat menjaga betul tidak menceritakan apa yang dilakukannya kepada keluarganya. Misi apa yang telah diberikan oleh Rasulullah, dia tidak menceritakannya kepada ibunya. Dan ibunya pun memahami betul, gitu ya, menerima, gitu ya, pada saat anaknya tidak menjawab, tidak menceritakan apa yang telah, misi yang telah dilakukan, ya. Dia hanya mengatakan bahwa saya mendapatkan misi, saya mendapatkan tugas dari Rasulullah untuk melakukan ini dan itu, ya. Tapi dia tidak menjelaskan secara detail apa misi itu, apa keperluan itu. Dan ibunya pun memahami dengan tadi mengatakan, ya, janganlah kamu memberitahukan rahasia Rasulullah kepada siapapun. Nah, ini artinya ibu dan anak sangat memahami pentingnya menjaga rahasia. Pentingnya menjaga rahasia orang lain, tidak membicarakannya, tidak menyebarluaskannya kepada orang lain. Keluarga ini sangat memahami betul bagaimana rahasia itu harus dijaga, bagaimana perkataan orang lain kepada dirinya itu tidak boleh disebarluaskan kepada orang lain. Nah, ini tentu dalam konteks hal-hal tertentu yang harus kemudian kita menjaganya. Bagaimana dengan ada sebuah hadis yang mengatakan, Rasulullah mengatakan, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Ini kami rasa konteksnya berbeda dalam hal ini, ya. Dalam konteks kebaikan, dalam konteks amar ma'ruf nahi mungkar, dalam mengajak kepada kebaikan, maka kita harus menyampaikan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, harus kemudian kita ajarkan kepada orang lain. Apa yang dikatakan Rasulullah, ajakan yang dikatakan oleh Rasulullah harus kita sampaikan kepada orang lain, kita beritahukan. Tetapi dalam hal ini Rasulullah meminta melakukan hal-hal tertentu yang bisa jadi hal ini tidak boleh diketahui oleh orang lain. Maka kita pun di sini dicontohkan tidak menyebarluaskannya. Nah, pada saat kita mendapatkan tugas dari keluarga, dari orang lain, mendapatkan cerita-cerita khusus yang itu hanya untuk diri kita, bukan untuk orang lain, maka kita harus menjaganya. Tidak boleh menceritakannya kepada orang lain, bahkan kepada keluarga terdekat kita. Nah, inilah adab yang harus kita
resapi, kita internalisasi, kita terapkan dalam diri kita terapkan dalam keluarga kita sampaikan, kita didikkan kepada anak-anak kita, sehingga akhlak dari Rasulullah itu betul-betul tercermin dalam diri kita, betul-betul kita jalankan, ya, kita teladani, ya, kemudian kita praktekkan dalam keluarga kita contohkan kepada masyarakat kita, sehingga Islam ini mampu benar-benar memberikan perubahan yang lebih baik dalam kehidupan masyarakat kita. Saya yakin masyarakat semuanya, pemirsa semuanya, teman-temanku semuanya, sahabatku semuanya, dimanapun Anda berada, saya yakin diri kita ingin rahasia-rahasia yang kita ceritakan kepada orang lain itu dijaga, tidak tersebar luaskan. Nah, marilah mulai dari diri kita sendiri bersama-sama, bagaimana agar rahasia kita tidak disampaikan kepada orang lain. Maka yang harus kita lakukan ya ini tadi, kita menjalani, kita mengikuti, ya, meneladani apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Apa yang sudah diceritakan orang lain kepada kita juga tidak kita ceritakan kepada orang lain. Apa yang diterima oleh telinga ini, apa yang dilihat oleh mata ini tidak kita ceritakan kepada orang lain. Kita menjaga rahasia keluarga kita, tidak kita ceritakan kepada orang lain. Kita mendidik keluarga kita, istri kita, anak kita untuk senantiasa menjaga rahasia, tidak membicarakannya kepada orang lain pula, tidak menyebarkannya ke orang lain pula. Insya Allah dengan cara seperti ini, adab menjaga rahasia ini bisa, ya, membudaya di masyarakat, sehingga Islam ini mampu memberikan perubahan yang lebih baik kepada masyarakat kita. Masyarakat kita menjadi masyarakat yang senantiasa menjaga rahasia, bukan masyarakat yang membeberkan rahasia. Nah, demikian kami secara pribadi bisa jadi banyak sekali kekurangan dalam penyampaian, kurangnya ilmu dan lain sebagainya, tetapi dalam hal ini kami ingin menjadi pribadi yang bermanfaat, ingin menjadi pribadi yang memberikan kontribusi perubahan yang lebih baik dari masyarakat ini. Semoga dengan hadirnya video yang sederhana ini bisa memberikan kebermanfaatan, menjadi amal jariah kita semuanya nanti sampai di yaumul akhir. Terakhir, ya, sahabat-sahabatku semuanya, video ini jangan dibiarkan berhenti di Anda semuanya, di sahabat-sahabatku semuanya. Mari bagikan video ini kepada orang lain. Semoga video ini, ya, bisa memberikan keberkahan, kebermanfaatan bagi orang lain lagi. Hanya dengan membagikannya kepada orang lain, kita sudah bisa melakukan amal jariah. Bagikan video ini kepada khalayak luas, ya, sehingga kita bisa mendapatkan amal jariah yang dijanjikan oleh Rasulullah, yang diberikan pahala yang sebesar-besarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.